Namaku Romi. Tahun 2008 menjadi salah satu tahun yang cukup berkesan dalam hidupku. Aku berasal dari sebuah kampung di pelosok Bogor, tempat di mana kehidupan terasa begitu sederhana, namun seringkali membosankan bagi anak muda sepertiku. Suatu hari, kakakku yang tinggal di Depok bersama keluarganya datang mengunjungiku. Mereka mengajakku untuk ikut pindah ke Depok. Kata mereka, di sana aku bisa melakukan sesuatu yang lebih produktif daripada sekadar menghabiskan waktu tanpa arah di kampung. Tawaran itu cukup menarik, terutama karena aku merasa jenuh dengan rutinitas di rumah. Tanpa pikir panjang, aku setuju untuk ikut mereka pindah ke Depok. Setibanya di Depok, kakakku yang sehari-hari berjualan bakso dan tahu sayur mulai melibatkanku dalam aktivitas mereka. Pekerjaan pertama yang kujalani adalah membantu mereka dengan tugas-tugas kecil seperti mencuci piring dan memotong sayuran. Selama kurang lebih 2 bulan, aku terbiasa dengan ritme perjalanan sederhana itu. Meskipun sesekali merasa lelah karena belum terbiasa dengan suasana baru, namun aku merasa senang karena setidaknya aku bisa membantu mereka dan waktu yang kulewati menjadi lebih bermakna. Suatu hari, seorang tetangga di kontrakan kami yang kebetulan berjualan bubur kacang hijau menghampiriku. Dia bertanya, apakah aku tertarik untuk bekerja di tempat lain, karena ada temannya yang sedang membutuhkan pekerja. Mendengar jawaban itu, aku langsung menyatakan kesediaanku. Dia menyuruhku bersiap dan mengatakan akan mengajakku bertemu dengan temannya pada sore hari. Rasa penasaran bercampur antusiasme membuatku menunggu sore dengan penuh harapan. Sore itu aku diajaknya menemui temannya yang ternyata seorang mahasiswa di Depok. Setelah berkenalan singkat, temannya memberitahu bahwa aku bisa mulai bekerja besok. Dia juga menyarankan agar aku datang lebih awal karena mereka akan melakukan pembersihan sebelum tempat kerja tersebut mulai dioperasikan. Aku menyetujui semua arahan itu, dan keesokan harinya aku kembali bertemu dengan mereka untuk mulai bekerja. Hari pertama di tempat kerja baruku, aku langsung diajak ke lokasi. Tempat itu adalah sebuah rumah makan yang terletak di dekat jalan raya, dengan sebuah gang kecil di sebelahnya yang sering dilalui mahasiswa. Rumah makan itu sebelumnya pernah digunakan oleh orang lain, tetapi telah kosong selama sekitar 1 tahun. Ketika kami sampai di sana, aku merasa tempat itu terlihat seperti rumah makan biasa. Namun ada sesuatu yang terasa aneh karena kondisinya terlihat sangat usang dan berdebu. Pemiliknya yang kini menjadi bosku mengatakan bahwa rolling door rumah makan tersebut akan dibuka dan kami harus segera mulai membersihkan seluruh area. Saat rolling door itu ditarik ke atas, aku nyaris terbatuk-batuk karena debu tebal yang menyambut kami. Aku tidak pernah melihat debu sebanyak itu sebelumnya. Rasanya seperti melihat tumpukan debu yang telah mengendap selama bertahun-tahun. Debu itu begitu tebal, sehingga jika dikumpulkan, mungkin bisa memenuhi beberapa karung besar. Pekerjaan membersihkan tempat itu terasa seperti sebuah tantangan besar, tetapi aku bertekad untuk melakukannya dengan baik. Bosku menjelaskan bahwa rumah makan ini dulunya cukup ramai, tetapi karena sesuatu hal, pemilik sebelumnya meninggalkan begitu saja, sehingga kondisinya menjadi seperti ini. Hari itu kami memulai pembersihan besar-besaran. Aku menyapu, mengepel dan membersihkan meja serta kursi yang sudah ditutupi lapisan debu tebal. Ketika pertama kali aku masuk ke dalam rumah makan itu, aku melihat sekitar 10 hingga 12 meja yang tertata rapi di ruangan. Setiap meja memiliki 4 hingga 6 kursi yang mengelilinginya. Susunan meja itu membentuk pola tertentu. Barisan depan terdiri dari 4 meja, diikuti oleh barisan berikutnya dengan 3 meja, kemudian 2 meja di sisi tengah, dan terakhir 1 meja yang berada di sudut ruangan dekat dinding pinggir. Di dekat pintu masuk, terdapat sebuah area yang disiapkan untuk menu makanan, lengkap dengan papan tulis kecil yang sudah usang di salah satu sudutnya. Dinding di bagian depan rumah makan itu tidak sepenuhnya tertutup. Setengah bagian dindingnya berupa tembok, sedangkan bagian atasnya dilengkapi tirai bambu yang bergoyang pelan ketika disentuh angin. Tirai bambu itu memberikan sedikit kesan tradisional.
Meskipun sudah terlihat tua dan mulai lapuk, di salah satu sudut ruangan, terdapat sebuah pintu kecil yang mengarah ke bagian luar. Bosku sering melewati pintu itu jika ingin keluar atau masuk ke rumah makan, terutama saat ada pelanggan. Katanya, masuk dari depan rasanya kurang sopan jika ada tamu yang sedang menikmati makanan. Jadi, ia lebih sering menggunakan jalur belakang yang melewati lahan kosong di belakang rumah makan. Di bagian depan ruangan, terdapat sebuah tangga kecil yang mengarah ke lantai atas. Tangga itu cukup curam dengan dinding yang penuh coretan tangan anak kecil, entah milik siapa. Tangga itu mengarah ke kamar kecil di lantai atas yang menjadi tempatku tidur selama bekerja di sana. Di dekat tangga itu ada dapur dan kamar mandi, dua ruangan yang menjadi pusat aktivitas sehari-hari di rumah makan ini. Proses pembersihan tempat ini memakan waktu 3 hari penuh. Pada hari pertama aku sendirian, pekerjaan yang harus aku lakukan sangat banyak. Aku mulai dengan menyapu lantai, menghilangkan lapisan debu yang hampir seperti karpet. Setiap sapuan membawa segumpal debu yang berterbangan, membuatku terbatuk-batuk beberapa kali. Hari berikutnya, aku mulai mencuci piring-piring kotor yang tersisa dari pemilik sebelumnya. Jumlahnya begitu banyak, hingga aku merasa seperti sedang membersihkan peralatan untuk sebuah pesta besar. Rumah makan ini memang luas, dan perawatannya membutuhkan waktu serta tenaga ekstra. Ketika pekerjaan mulai terasa terlalu berat untuk dilakukan sendirian, bosku memperkenalkan seorang rekan kerja baru, seorang pria asal Tegal bernama Diman. Dia adalah orang Jawa Tengah yang baru saja pindah ke Depok. Dengan adanya Diman, pekerjaan terasa sedikit lebih ringan, meskipun tetap melelahkan karena luasnya rumah makan ini. Kami berbagi tugas dengan efisien. Aku biasanya membersihkan bagian dapur, sedangkan Diman fokus pada area pelanggan. Rutinitasku mulai terbentuk. Setiap pagi, aku harus pergi ke pasar bersama bosku untuk membeli bahan-bahan masakan. Karena aku belum begitu mengenal daerah Depok, bosku sering mengantarku hingga hafal jalan. Hal yang menarik atau mungkin aneh adalah cara bosku membangunkanku setiap pagi. Karena aku tidur di lantai atas, dan pada masa itu aku belum punya ponsel untuk komunikasi, dia punya cara unik untuk memanggilku. Bosku akan melemparkan kerikil kecil ke arah jendela kamarku hingga aku terbangun. Terkadang, aku mendengar bunyi ketukan di kaca jendela sebelum akhirnya sadar bahwa itu panggilan dari bosku. Setelah sebulan bekerja, rumah makan ini mulai beroperasi dengan aktif, pelanggan mulai berdatangan, dan aku serta Dimas semakin sibuk mengurusi berbagai hal. Namun, ketika semuanya mulai terasa normal, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Kejadian-kejadian ganjil perlahan-lahan muncul mengusik keseharian kami di rumah makan itu. Rumah makan tempatku bekerja memiliki jam operasional dari pukul 9 pagi hingga 10 malam. Setelah tutup, biasanya kami akan membereskan tempat hingga benar-benar bersih. Bosku sering datang sekitar pukul 11 atau setengah 12 malam untuk mengambil uang hasil penjualan hari itu. Aku sendiri biasanya menunggu di dapur sambil bersantai. Lokasi dapur yang berada di belakang rumah makan memberikan suasana yang sedikit berbeda, sepi dan terasa lebih sunyi dibandingkan ruang makan utama. Malam itu seperti biasa, aku duduk di dapur selonjoran sambil memandangi ke arah ruang makan melalui celah pintu. Lampu depan sudah kumatikan, menyisakan sedikit cahaya yang masuk dari ventilasi dan pancaran lampu jalan di luar. Aku hanya duduk termenung, menunggu bosku datang. Dalam kesunyian itu, mataku tiba-tiba menangkap sesuatu yang aneh. Bayangan hitam samar terlihat melayang dari satu meja ke meja lainnya di depan mataku. Awalnya aku mengira itu hanyalah pantulan atau bayangan biasa, tetapi semakin kulihat, gerakannya tampak tidak wajar. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya efek cahaya yang masuk dari ventilasi. Namun, semakin lama kuperhatikan, bayangan itu terus bergerak, melompat dari satu meja ke meja lainnya, seperti sesuatu yang hidup. Rasa penasaran membuatku berdiri, mencoba memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Aku menyalakan lampu ruang makan untuk melihat lebih jelas.
Tetapi anehnya, ketika lampu menyala, bayangan itu hilang begitu saja, seakan-akan tak pernah ada. Pikiranku mulai bertanya-tanya, tetapi aku mencoba untuk tetap tenang. Setelah memastikan tidak ada apa-apa, aku kembali mematikan lampu. Namun, ketika ruangan kembali gelap, bayangan itu muncul lagi, melompat dengan gerakan yang sama. Aku melihatnya 3 kali berturut-turut, dan setiap kali bayangan itu bergerak, bulu kuduku meremang. Penasaran dengan apa yang terjadi, aku akhirnya memutuskan untuk membiarkan lampu tetap menyala hingga pagi tiba. Namun, meski kutunggu sampai matahari terbit, aku tidak menemukan penjelasan apapun tentang bayangan aneh itu. Di tengah rasa penasaranku, aku teringat sesuatu yang pernah dikatakan oleh bosku. Di bawah tangga yang menuju ke lantai atas tempat tidurku, ada laci-laci kecil yang tampak tua dan usang. Bosku pernah memberiku peringatan untuk tidak membuka laci itu. Dia mengatakan bahwa laci itu milik pemilik toko sebelumnya, dan di dalamnya terdapat sesuatu yang dianggap sebagai jimat. Bosku bilang barang itu tidak boleh disentuh atau dipindahkan, karena konon memiliki nilai mistis yang kuat. Pamali, katanya tegas. Namun, aku adalah tipe orang yang rasa penasarannya seringkali sulit dibendung. Pikiranku terusik, dan aku merasa tidak ada salahnya jika aku hanya mengintip isinya. Malam itu, saat suasana benar-benar sepi, aku memutuskan untuk membuka laci yang dilarang itu. Rasa penasaranku akhirnya mengalahkan rasa takut. Tanpa sepengetahuan siapapun, aku membuka laci yang dilarang oleh bosku. Di dalamnya aku hanya menemukan sesuatu yang tampak biasa. Kapas berbentuk bulat yang dibungkus rapi. Tidak ada benda lain, apalagi sesuatu yang menyeramkan seperti jimat atau boneka yang sering diceritakan dalam kisah-kisah mistis. Aku sempat berpikir bahwa bosku mungkin hanya berlebihan atau sekadar ingin menciptakan larangan tanpa alasan jelas. Setelah menutup kembali laci itu, aku melanjutkan aktivitas seperti biasa tanpa memikirkan apapun tentangnya. Selang 2 bulan, kami mulai mendapatkan tambahan tenaga kerja. Sepupuku, Andri, bergabung bersama kami, sehingga jumlah kami menjadi 3 orang. Dengan adanya Andri, pekerjaan terasa lebih ringan karena pembagian tugas menjadi lebih terorganisir. Namun, tidak lama setelah itu, kejadian-kejadian aneh kembali terjadi, terutama di malam hari. Salah satu pengalaman paling menyeramkan terjadi ketika aku sedang menjalankan tugas mencuci piring. Kami memiliki sistem piket untuk membersihkan dapur, termasuk mencuci piring, dan malam itu adalah giliranku. Jam menunjukkan pukul 11 malam. 1 jam setelah rumah makan resmi ditutup, dapur yang berada di bagian belakang rumah makan memiliki jendela kaca besar yang bisa dilipat. Jendela itu sering kubuka agar angin malam masuk dan membuat suasana tidak terlalu pengap. Malam itu saat aku sibuk mencuci piring, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Dari sudut mataku, aku menangkap bayangan seperti seseorang yang sedang mengintip dari balik jendela kaca. Bayangan itu muncul sebentar, lalu menghilang, hanya untuk muncul kembali beberapa detik. Lalu menghilang, hanya untuk muncul kembali beberapa detik kemudian. Awalnya aku berpikir, mungkin itu hanya orang iseng yang kebetulan lewat. Namun pikiranku segera berubah ketika aku mengingat bahwa di depan dapur adalah lahan kosong dan gerbang menuju ke sana selalu terkunci. Tidak mungkin ada orang yang masuk tanpa sepengetahuanku. Rasa penasaran mendorongku untuk memeriksa keadaan di luar. Aku melangkah keluar ke lahan kosong dan melihat sekeliling. Gelap menyelimuti tempat itu, tapi aku tidak menemukan apa-apa. Lahan itu benar-benar kosong, tanpa tempat untuk bersembunyi. Merasa lega, aku kembali masuk ke dapur dan melanjutkan pekerjaanku. Namun, ketika aku kembali mencuci piring, bayangan itu muncul lagi. Kali ini, aku memperhatikan lebih seksama. Sosok itu mulai terlihat lebih jelas, bukan hanya bayangan, tetapi wujud yang nyata. Sosok itu tampak berdiri di luar jendela kaca, mengintip dengan wajah yang membuat darahku membeku. Wujudnya menyerupai kuntilanak,
tetapi berbeda dari yang sering diceritakan orang. Kulit wajahnya terlihat seperti telah rusak parah, dengan bekas luka seperti tersayat-sayat oleh benda tajam. Matanya hitam legam tanpa bagian putih sama sekali, memberikan kesan mengerikan yang sulit dilupakan. Tangannya yang kurus dan keriput menempel pada kaca, memperlihatkan kulit yang seperti hangus terbakar. Rambutnya tidak lurus, seperti kuntilanak yang sering digambarkan, tetapi sedikit bergelombang dan berantakan, menambah kesan seram pada sosok tersebut. Aku terpaku di tempat, tidak mampu bergerak. Sosok itu tidak hanya mengintip, tetapi benar-benar menatapku. Aku merasa seperti ditelanjangi oleh tatapan matanya yang kosong, namun menakutkan. Dalam ketakutan yang memuncak, aku berusaha untuk membaca doa, namun suaraku bergetar hebat. Aku terus mengucapkan istighfar berulang kali, berharap sosok itu segera pergi. Sosok itu tetap diam di tempat, menatapku dengan intensitas yang membuat tubuhku gemetar. Aku merasa waktu berjalan begitu lambat, hingga akhirnya dalam sekejap mata sosok itu menghilang begitu saja. Namun, hawa dingin yang ditinggalkannya masih terasa, seolah-olah kehadirannya tidak benar-benar pergi. Setelah melihat sosok menyeramkan itu, aku langsung berlari ke atas tanpa peduli piring-piring yang masih menumpuk di dapur. Rasa takut melumpuhkan keberanianku untuk tetap berada di bawah. Sepupuku Andri yang melihatku langsung memarahi dengan nada heran. Dia bertanya kenapa aku meninggalkan tugas mencuci piring begitu saja. Aku hanya menjawab singkat, mencoba menyembunyikan apa yang baru saja terjadi. "Gak apa-apa bang," kataku sambil berusaha terlihat tenang. Tapi sejujurnya ketakutanku begitu besar hingga membuat tubuhku gemetar. Namun malam itu belum selesai menguji keberanianku. Tak lama setelahnya aku merasa perlu ke kamar mandi. Dengan hati-hati aku turun dari tangga kayu menuju kamar mandi yang terletak di belakang. Tangga itu berderit pelan setiap kali aku melangkah, membuat suasana terasa semakin menyeramkan. Ketika aku mendekati kamar mandi, langkahku terhenti. Dari balik pintu, aku mendengar suara keran air yang tiba-tiba menyala. Suara gemericik itu disusul dengan suara air di ember yang seperti diobok-obok oleh sesuatu. Suara itu terdengar jelas di telingaku, seperti ada seseorang yang sedang bermain air di dalam kamar mandi. Aku berdiri mematung di depan pintu, mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Aku bergumam dalam hati, siapa yang ada di dalam? Kan cuman kami bertiga di sini. Aku tahu Andri dan Diman sedang berada di lantai atas, tapi suara itu terlalu nyata untuk diabaikan. Rasa penasaran membuatku memberanikan diri membuka pintu kamar mandi. Ketika pintu terbuka, aku menemukan ruangan itu kosong, tidak ada siapapun di sana. Ember yang sebelumnya terdengar seperti dimainkan, terlihat kering tanpa bekas air sedikit pun. Keran air yang kudengar menyala, ternyata dalam keadaan tertutup rapat. Aku mencoba memastikan lagi, tapi lantai kamar mandi pun kering. Tidak ada genangan air, bahkan tidak ada sisa percikan. Namun, suara itu tadi begitu jelas terdengar selama hampir 2 menit. Suara percikan air, keran yang menetes, semua terdengar nyata. Perasaanku mulai tidak enak. Dalam hati aku mulai berpikir bahwa semua kejadian ini mungkin ada hubungannya dengan keusilanku membuka laci terlarang beberapa waktu lalu. Sejak itu, kejadian-kejadian aneh di rumah makan ini semakin sering terjadi, seolah-olah ada sesuatu yang mengamati atau bahkan menguji keberanian kami. Malam-malam yang biasanya sunyi berubah menjadi penuh kegelisahan. Salah satu kejadian yang membuat bulu kuduku meremang adalah ketika aku mendengar suara langkah kaki di tangga kayu. Suara itu terdengar jelas, seperti seseorang yang berjalan naik dan turun tangga. Aku sering mendengarnya di tengah malam, ketika semua orang sudah tidur. Suara langkah itu berulang-ulang naik turun, kemudian naik lagi. Tangga kayu itu berderit setiap kali ada langkah yang melintasinya. Anehnya, setiap kali aku memberanikan diri untuk memeriksa, aku tidak menemukan siapapun. Bahkan ketika aku bertanya kepada Andri atau Diman, mereka selalu mengatakan tidak mendengar apa-apa.
Itu membuatku semakin bingung sekaligus takut. Kenapa cuma aku yang mendengar suara itu? Pikirku di tengah segala kejadian ini. Aku sadar bahwa mungkin ada sesuatu yang terusik karena ulahku. Aku ingat pernah menyimpan rahasia kecil yang tidak kukatakan pada siapapun, termasuk bos, Andri atau Diman. Aku sering menyelinap ke kamar mandi, membawa majalah dewasa yang kubeli secara diam-diam. Saat itu, karena tidak ada ponsel dan aku merasa bosan setelah jam kerja, aku mencari hiburan dengan cara yang menurutku menarik. Mungkin tindakan itu terlihat sepele, tapi entah kenapa aku merasa ada kaitannya dengan gangguan yang semakin sering terjadi di tempat ini. Puncaknya, kejadian yang paling menakutkan terjadi di suatu malam. Suara langkah di tangga tidak hanya terdengar naik turun, tapi kali ini terasa lebih cepat seperti seseorang yang berlari. Suara itu begitu nyata, menggema di antara kesunyian malam. Tangga kayu itu seolah menopang beban berat, membuatnya berderit keras. Namun, setiap kali aku memberanikan diri untuk memeriksa, hasilnya tetap sama, tidak ada siapapun di sana. Aku mulai merasa ada sesuatu yang menyeramkan di tempat ini. Hari pun terus berlalu, dan waktu itu tanggal 17 Agustus, suasana rumah makan sedikit berbeda. Karena hari libur nasional, kami bertiga, aku, sepupuku Andri, dan temanku yang orang Jawa memutuskan untuk pulang ke tempat masing-masing. Abangku pulang ke kampung, sementara temanku pergi ke tempat kakaknya di pasar minggu. Aku sendiri memilih pulang ke tempat kakakku yang berjualan bakso. Meski hanya sebentar, aku merasa lebih nyaman di sana, jauh dari rumah makan yang mulai terasa menyeramkan. Namun, malam harinya aku harus kembali ke rumah makan, karena esok paginya tempat itu akan buka seperti biasa. Sekitar pukul 9 malam, aku kembali ke rumah makan setelah mengambil kunci dari rumah bosku. Lokasinya tidak terlalu jauh dari rumah makan, jadi aku berjalan kaki. Temanku yang orang Jawa sebelumnya berkata akan kembali malam itu untuk menemaniku. Tapi kenyataannya, aku menunggu hingga pukul 1 dini hari, dan dia tidak muncul. Aku sendirian di tempat yang sudah sering menunjukkan keanehan, dan malam itu terasa semakin panjang. Aku naik ke lantai atas, tempat kami biasa bersantai dan tidur. Lantai atas itu sederhana, ada kursi dan meja kecil untuk duduk-duduk di malam hari, serta sebuah jendela besar yang kemungkinan angin malam masuk. Tempat tidurku berada di pojok ruangan, tepat di seberang kursi kayu tersebut. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa malam ini akan berlalu seperti biasa. Sekitar pukul 3 pagi, aku akhirnya tertidur, meski rasa gelisah masih mengendap di pikiran. Namun sesuatu membangunkanku. Aku membuka mata perlahan, merasa ada yang aneh. Kursi kayu yang sebelumnya kuatur rapi di sisi meja, kini berpindah posisi. Kursi itu kini menghadap langsung ke arahku, seolah-olah seseorang telah memindahkannya. Jantungku berdebar lebih kencang ketika melihat seorang anak kecil duduk di kursi tersebut. Tubuhnya kecil, mungkin sekitar 7 atau 8 tahun, mengenakan baju tidur bergambar tokoh kartun yang sudah robek di beberapa bagian. Rambutnya basah dengan noda darah yang masih segar, menetes perlahan ke lantai. Wajahnya pucat dengan luka sayatan di kedua pipinya, dan lututnya berlumuran darah, seperti habis terluka parah. Anak kecil itu hanya duduk diam, menatapku tanpa ekspresi. Matanya yang kosong menambah suasana mengerikan malam itu. Aku membeku di tempat tidur, tidak mampu bergerak atau mengalihkan pandangan. Tubuhku gemetar hebat, dan aku mulai mengucapkan istighfar berkali-kali dalam hati, mencoba menenangkan diri di tengah ketakutan yang melumpuhkan. Dalam pikiranku, aku mencoba mencari jalan keluar. Namun, untuk keluar dari ruangan ini, aku harus melewati anak kecil itu.
Bagaimana mungkin aku bisa berjalan melewatinya? Bayangan mengerikan melintas di pikiranku. Bagaimana jika anak itu tiba-tiba bergerak, atau lebih buruk lagi, mendekatiku? Aku terlalu takut. Aku terlalu takut, bahkan untuk bernafas keras. Dalam hati aku hanya bisa memohon perlindungan, terus mengucapkan doa tanpa henti. Ketakutanku memuncak hingga aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Entah aku pingsan karena terlalu takut, atau tubuhku akhirnya menyerah dan tertidur kembali. Pagi itu, aku terbangun dengan tubuh yang masih lemas. Bosku seperti biasa membangunkanku dengan cara yang unik, melempar kerikil kecil ke jendela lantai atas untuk memastikan aku bangun. Namun, bayangan malam sebelumnya masih begitu jelas di benakku. Penampakan anak kecil itu benar-benar membekas. Sosoknya yang duduk di kursi kayu menatapku dengan tatapan kosong, dan luka-luka di tubuhnya yang masih berdarah segar. Semua itu terasa begitu nyata. Wujudnya tidak pergi begitu saja. Selama beberapa menit, aku hanya bisa diam mematung, memperhatikannya, hingga akhirnya tubuhku menyerah pada ketakutan, dan aku pingsan atau tertidur. Aku tidak pernah mengalami ketakutan seperti itu seumur hidupku. Meski sudah beberapa kali menyaksikan kejadian aneh di rumah makan ini, penampakan anak kecil itu adalah puncak dari segalanya. Aku merasa tempat ini benar-benar dihuni oleh sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang tidak seharusnya aku ganggu. Hari-hari berikutnya berlalu dengan rasa cemas yang terus menghantui. Waktu itu, aku sudah hampir 5 bulan bekerja di rumah makan ini, dan keanehan-keanehan terus berlanjut. Salah satu kejadian yang paling membekas terjadi saat aku hendak ke kamar mandi pada suatu malam. Dari lantai atas, aku turun perlahan ke dapur, melewati tangga kayu yang selalu berderit pelan setiap kali diinjak. Saat mendekati kamar mandi, aku mencium aroma aneh, seperti bau singkong yang dibakar. Bau itu begitu menyengat, seperti sesuatu yang terbakar hingga gosong. Aku berhenti sejenak, mencoba mencari sumber bau tersebut. Di kampungku ada mitos yang mengatakan bahwa jika mencium aroma seperti itu, jangan pernah menyebutkannya. Namun, mungkin karena refleks, aku malah bergumam pelan. Bau apa ini? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutku, aku merasakan sesuatu yang dingin di belakangku, membuat bulu kuduku berdiri. Aku menoleh perlahan ke arah meja makan di belakang dapur, dan di sanalah aku melihatnya. Sebuah wujud berdiri diam, pocong. Namun ini bukan pocong seperti yang biasa digambarkan orang. Wujud ini tidak berwarna putih, melainkan hitam legam seperti habis terbakar. Tubuhnya penuh dengan bekas hangus. Kulitnya terlihat seperti arang yang retak-retak. Yang paling menyeramkan adalah bagian wajahnya. Matanya kosong, tidak ada bola mata, hanya lubang hitam yang menganga seperti mata yang telah dicopot dari rongganya. Aku terpaku di tempat, tidak mampu bergerak atau mengalihkan pandangan. Wujud itu berdiri diam menatap ke arahku, meskipun tanpa mata. Aku merasa darahku berhenti mengalir, tubuhku membeku. Aku ingin lari, tetapi kakiku tidak mau bergerak. Dengan sekuat tenaga, aku memaksa diriku masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu dari dalam. Di dalam kamar mandi, aku duduk di sudut, mencoba menenangkan diri. Namun, setiap detik terasa seperti selamanya. Aku tidak berani keluar, meskipun keadaan sudah terasa sunyi di luar. Aku terus berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah halusinasiku, tetapi bau gosong itu masih melekat di hidungku, mengingatkan bahwa apa yang kulihat adalah nyata. Aku bertahan di kamar mandi hingga sekitar pukul 2 dini hari. Sampai akhirnya abangku datang mencariku. Dia mengetuk pintu kamar mandi dengan keras, bertanya kenapa aku tidak keluar-keluar. Aku mencoba mencari alasan, mengatakan bahwa perutku mules dan aku sedang tidak enak badan. Dia tidak curiga, tetapi aku tahu sebenarnya aku hanya bersembunyi dari sesuatu yang tidak bisa aku pahami. Beberapa hari setelah kejadian itu,
aku pergi ke warung kecil di belakang rumah makan untuk membeli gula. Saat aku berbincang dengan pemilik warung, dia bertanya di mana aku bekerja. Aku menjawab singkat bahwa aku bekerja di rumah makan di depan sana. Raut wajahnya langsung berubah, seperti ada sesuatu yang ingin dia katakan, tetapi ragu. Dia akhirnya berkata, "Oh, tempat itu ya? Itu kan dulu tempat kosong yang penuh drama." Aku bingung mendengar ucapannya dan bertanya, "Maksudnya, drama apa, Bu?" Dia melanjutkan dengan nada pelan, "Katanya, dulu tempat itu digunakan untuk pesugihan." Kata-kata itu seperti menjelaskan semuanya. Pesugihan, aku tidak tahu harus berkata apa. Seluruh kejadian aneh yang kualami di tempat ini mulai masuk akal. Dan semakin dia menjelaskan, kata-katanya mulai membuat bulu kuduku meremang. Bahkan lebih spesifik, dia menyebutkan bahwa pesugihan itu melibatkan siluman monyet. Aku hanya diam mendengar cerita itu, tidak tahu harus berkata apa. Dalam hati, aku berpikir, apakah semua hal aneh yang kualami ada hubungannya dengan cerita ini? Ibu itu melanjutkan dengan pertanyaan yang membuatku semakin terkejut. "Apa kamu pernah lihat perempuan di lahan kosong belakang rumah makan itu?" Aku tertegun. Bagaimana dia bisa tahu? Aku lalu mengaku bahwa aku memang pernah melihat sosok perempuan di sana. Ibu itu tersenyum tipis sambil berkata, "Namanya Marni. Dulu dia tinggal di sekitar sini. Kasian, dia punya gangguan jiwa. Marni sering main di lahan kosong itu. Mungkin karena merasa nyaman di sana. Tapi suatu hari, dia meninggal karena sakit. Yang kamu lihat itu mungkin bukan Marni, tapi jin korin yang menyerupainya." Cerita tentang Marni membuka kenangan lain. Aku teringat beberapa malam sebelumnya ketika aku melihat bayangan perempuan di lahan kosong. Wujudnya samar, berdiri diam di bawah cahaya bulan. Saat itu aku mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya bayangan atau halusinasi. Namun dengan penjelasan ibu itu, aku sadar bahwa mungkin apa yang kulihat lebih dari sekadar bayangan. Ibu itu kemudian menanyakan sesuatu lagi, kali ini tentang anak kecil yang pernah kulihat di lantai atas. Dia bertanya, "Apa kamu tahu cerita anak itu?" Aku menggelengkan kepala. Dia lalu menjelaskan bahwa anak kecil yang muncul di kursi kayu itu adalah roh seorang anak yang meninggal karena tertabrak truk tronton di jalan depan rumah makan. Anak itu sering bermain di sekitar rumah makan sebelum kecelakaan itu terjadi. Sosoknya yang berlumuran darah dengan luka-luka di kepala dan pipinya mungkin adalah gambaran dari bagaimana dia meninggal. Mendengar penjelasan itu, aku merasa tubuhku semakin dingin. Semua yang pernah kulihat dan kualami di rumah makan ini mulai masuk akal, tetapi sekaligus menjadi lebih menakutkan. Aku menceritakan semua kejadian aneh yang pernah kualami kepada ibu itu, dari bayangan di dapur, suara langkah di tangga, hingga penampakan pocong hitam dan anak kecil di atas. Ibu itu mendengarkan dengan sabar, dan dia hanya mengangguk sambil berkata, "Iya, semua itu benar, Mas. Banyak orang sini yang tahu cerita tentang tempat itu. Saya pun sering dengar dari orang-orang." Rasa lega sedikit terasa setelah menceritakan semuanya kepada ibu warung itu. Namun aku tahu, aku tidak bisa bertahan lebih lama di tempat kerja ini. Setelah 6 bulan bekerja, aku akhirnya memutuskan untuk resign. Ketakutan dan beban mental yang kualami terlalu berat. Ketika abangku dan temanku bertanya, kenapa aku tidak mau bekerja lagi, aku hanya menjawab bahwa aku ingin pulang ke kampung untuk belajar mengaji, biar nggak takut sama setan. Kataku dengan nada ringan, meskipun aku tahu itu adalah alasan yang menyembunyikan pengalaman traumatisku. Setelah pulang ke kampung, aku mencoba melupakan semuanya, meskipun sesekali bayangan kejadian di rumah makan itu kembali menghantuiku. Bertahun-tahun berlalu, aku tidak pernah lagi menginjakan kaki di tempat itu. Ketika aku bertanya-tanya kepada orang sekitar, mereka bilang rumah makan itu kini sudah berganti pemilik dan menjadi usaha yang lebih kecil. Bangunan yang dulu luas dan cukup besar kini diubah menjadi rumah makan sederhana dengan ruang yang jauh lebih kecil. Tempat itu juga telah direnovasi.